Li Dong sangat marah. Karena negara kepulauan jelas memandang rendah pengobatan Tiongkok. Jika mereka benar-benar berpikir bahwa pengobatan Tiongkok itu kuat, nama Huaxia harus ada dalam daftar kumpulan undangan pertama. Namun, mereka tidak melakukannya. Mereka terlebih dahulu mengundang tim medis dari negara maju di barat. Jelas, ada lebih banyak kepercayaan pada pengobatan barat di sisi pedesaan pulau. Namun, yang tidak mereka duga adalah begitu banyak kelompok ahli yang tidak memiliki cara untuk menghilangkan bakteri ini. Jadi, mereka tidak peduli dengan wajah mereka, dan bergegas ke Huaxia untuk meminta bantuan. Kali ini negara pulau mengundang kami, serta beberapa negara Asia seperti Korea Selatan. Liang Chan berkata, sepertinya mereka akhirnya mulai menghadapi kekuatan obat tradisional kita. Itu terdengar lebih nyaman, kata Li Dong. Untungnya, rombongan pertama di negara pulau itu tidak mengundang Korea Selatan. Jika tidak, itu adalah tamparan nyata di wajah. Li Dong memimpin tim untuk mengalahkan obat Korea sebelumnya. Jika negara pulau mengundang Korea Selatan, apakah ini tidak memalukan? Liang Chan bertanya, bagaimana, Anda setuju untuk pergi? Masih bisakah aku menolak? Li Dong berkata tanpa daya. Li Dong, aku mengerti emosimu, dan aku juga mengerti emosi bangsa ini. Liang Chan berkata sambil tersenyum, tapi, di posisiku, di posisimu, kita tidak punya hak untuk menolak, kan? Kamu tidak hanya menyelamatkan negara pulau, kamu juga menyelamatkan diri kami sendiri, dan kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Saya tidak bermaksud melebih-lebihkan pujian itu. Anda tahu betul bahwa jika bakteri ini tidak dapat dikendalikan, itu benar-benar akan menjadi bencana bagi umat manusia. Kalau begitu, tidak ada dari kita yang bisa selamat, begitu juga rekan senegara kita. Anda adalah orang yang cerdas dan harus mengetahui kebenaran ini. Aku mengerti. Kapan kita akan pergi? Li Dong bertanya. Meskipun saya tidak ingin mengganggu hari pernikahan Anda, waktunya ketat dan kamu harus pergi besok. Liang Chan berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf merepotkan Anda ketika Anda baru menikah, tetapi saya benar-benar tidak dapat menemukan orang lain untuk memimpin tim. Tidak apa-apa, kata Li Dong. Kamu adalah kepala delegasi Huaxia. Sama seperti terakhir kali, para anggota telah memilih kamu, kata Liang Chan. Dia adalah pemimpin yang tercerahkan, dan setiap kali dia meminta Li Dong melakukan sesuatu, dia akan mendelegasikan kekuasaan sepenuhnya. Oke, kalau begitu ikuti tim dari terakhir kali. Li Dong berkata, adapun anggota delegasi, terserah Anda untuk menghubungi mereka, dan kemudian meminta mereka untuk berkumpul di Bandara Internasional Tianxing. Saya akan bergegas menemui mereka. Sekarang Anda telah menyetujui masa lalu, tidak perlu ibu mertua dan ibu untuk menunda waktu. Pergi ke sana lebih awal untuk menyelesaikan masalah ini, dan Li Dong akan dapat kembali lebih cepat. Dia dan Lin Yurou baru saja menikah hari ini. Dia tidak bisa menghabiskan masa bulan madu dengan Lin Yurou. Li Dong merasa bahwa dia akan berhutang banyak pada Lin Yurou. Anda hanya dapat menanganinya lebih awal dan kembali lebih awal, dan kemudian memberi kompensasi kepada Lin Yurou sesegera mungkin. Li Dong, kamu harus memperhatikan keselamatan. Meskipun bakteri semacam itu belum menyebar, hanya beberapa orang yang terinfeksi. Liang Chan mendesak, namun, sebagai kepala delegasi, Anda harus selalu kontak dengan virus dan bakteri. Anda harus hati-hati. Awalnya, di dalam hatinya, dia menganggap Li Dong sebagai harta negara. Secara khusus, Li Dong juga mengungkapkan identitasnya sebagai Dewa Perang Timur, dan Liang Chan menjadi lebih khawatir tentang keselamatan Li Dong. Jika sesuatu terjadi pada Li Dong, kerugiannya akan terlalu besar bagi negara. Baiklah menteri, saya akan memperhatikan, kata Li Dong. Menutup telepon, wajah Li Dong sangat serius. Dia mengembalikan telepon ke Qisuan dan berkata kepadanya, Sekretaris Qi, di pihak delegasi, silakan berdiskusi dengan menteri dan biarkan Anda yang bertanggung jawab atas kontak itu. Besok, mereka harus datang ke Bandara Internasional Ibu Kota Provinsi Tianxing, dan saya akan berangkat bersama mereka pada waktu itu. Baiklah, saya mengerti. Qisuan setuju, lalu berpamitan pada Li Dong dan pergi dengan tergesa-gesa. Li Dong berdiri di halaman untuk beberapa saat sebelum kembali ke rumah. Dia akhirnya mengerti sekarang mengapa Han Zailin pergi dengan tergesa-gesa, dan mengapa Tang Liren dan yang lainnya tampak ragu-ragu untuk mengatakan apapun kepadanya. Jelas, mereka semua menerima berita itu. Namun, karena pernikahan baru mereka dengan Lin Yurou, mereka tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Atau Liang Chan tidak punya pilihan, jadi dia menelepon Li Dong. Masalah ini terlalu serius,
bahkan jika ahli tua seperti Tang Liren pergi ke sana, saya khawatir itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Selain itu, Tang Liren dan yang lainnya sudah sangat tua, dan mereka rentan terhadap penyakit. Tulang tubuh mereka tidak sebaik pria paruh baya biasa, daya tahan mereka sangat rendah, dan mereka mudah terinfeksi. Para senior tua itu seharusnya tidak membiarkan mereka terus melempar. Oleh karena itu, dengan berbagai alasan, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Li Dong. Li Dong tidak memberitahu orang lain tentang ini untuk pertama kalinya. Bersama Liu Jing dan yang lainnya, ia terus menghibur kerabat dan teman-temannya. Sampai sekitar jam 11 malam, kerabat dan teman-teman yang menginap di sini untuk malam semua kembali ke kamar tamu. Villa tempat keluarga Lin tinggal akhirnya kembali damai di ruang tamu. Li Dong, Liu Jing, Lin Guodong dan Li Hongtu semua ada di sana. Adapun Tuan Qintian, karena usia tuanya, dia juga pergi untuk beristirahat. Xiao Dong, aku baru saja melihatmu menelepon di halaman. Wajahmu tidak terlalu bagus. Apa terjadi sesuatu? Liu Jing menatap Li Dong dan mau tak mau bertanya. Hati wanita umumnya jauh lebih tipis daripada pria. Baru saja, hanya dia yang menyadari perubahan ekspresi Li Dong di telepon. Mendengar ini, Li Dong mengangguk tak berdaya, sesuatu terjadi. Baru saja, Menteri Liang dari Kementerian Kesehatan menelepon saya dan meminta saya untuk memimpin tim medis ke negara pulau besok. Mendengar ini, ekspresi tiga orang di ruang tamu sedikit berubah. Lin Guodong dan Li Hongtu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pergi ke negara pulau. Liu Jing bertanya dengan heran, apa yang akan kamu lakukan di negara pulau sekarang? Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Yurou, mengapa kamu terburu-buru pergi ke negara pulau? Liu Jing merasa sedikit tidak nyaman. Dia telah lama menganggap Li Dong sebagai anaknya sendiri. Hari ini adalah hari besar bagi Li Dong dan Lin Yurou. Mereka baru saja mengadakan pernikahan, dan masa bulan madu belum dimulai. Mereka ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk pergi ke negara pulau. Bagaimana ini? Tidak mungkin, ada kecelakaan medis di sana, aku harus memimpin tim untuk menanganinya. Li Dong berkata tanpa daya. Tentu saja dia mengerti suasana hati Liu Jing. Karena sejujurnya, dia juga sedikit tidak senang di hatinya. Jika bukan karena hal seperti itu, dia tidak akan keluar sama sekali, tetapi akan menemani Lin Yurou pada bulan madu mereka. Suamiku, apakah kamu akan pergi ke negara pulau? Pada saat ini, suara Lin Yurou datang dari arah tangga. Dia tidak tahu kapan dia turun dan tidak tidur. Kenapa kamu turun? Apa kamu tidak tidur? Tanya Li Dong heran. Tidak bisa tidur, saya mendengar Anda menelepon ke bawah sekarang. Lin Yurou bertanya dengan cepat, ayo, kota mana di negara pulau yang akan kamu tuju? Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Melihat penampilan Lin Yurou, Li Dong tahu bahwa Lin Yurou pasti telah melihat berita tentang negara pulau itu. Bagaimanapun, ada gempa bumi di negara pulau beberapa hari yang lalu, dan berita tentang infeksi bakteri juga dilaporkan. Media domestik juga melaporkan hal-hal ini. Lin Yurou tidak ada hubungannya pada hari kerja, jadi dia pasti sudah melihat beritanya. Sisi Xingdao. Li Dong ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk memberitahunya dengan jujur. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengatakannya, dengan kepintaran Lin Yurou, dia pasti bisa menebaknya. Apakah kamu akan pergi ke Xingdao? Liu Jing berseru ketika dia mendengar ini. Ya, Li Dong mengangguk. Xiao Dong, bagaimana kamu bisa pergi ke Xingdao saat ini? Liu Jing cemas dan berkata dengan cepat, apakah kamu tidak menonton berita? Beberapa hari yang lalu, ada gempa bumi di Kojima, dan dikatakan bahwa gempa susulan masih berlanjut. Siapa yang tahu jika akan ada gempa besar lagi? Bencana buatan manusia dapat dicegah, tetapi bencana alam tidak dapat dihindari. Juga, saya mendengar bahwa ada wabah penyakit menular di sana. Penduduk Kojima terus mengungsi. Bagaimana Anda bisa masuk? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya ini? Bukankah perintah seperti itu akan sulit? Jika kamu tidak pergi, kamu tidak bisa pergi. Reaksi Liu Jing sangat intens. Sebagai perbandingan, reaksi Lin Yurou tidak begitu intens, tetapi ekspresinya lebih khawatir. Apakah kamu harus pergi? Yah, aku harus pergi. Li Dong mengangguk. Dia sudah berjanji pada Liang Chan, jadi saat ini, dia tidak bisa mundur bagaimanapun caranya. Selain itu, dalam kata-kata Liang Chan, Huaxia bukanlah bagian belakang yang besar. Karena itu, jika masalah ini tidak diselesaikan, China akan menderita, dan seluruh dunia akan menderita. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kata Lin Yurou, tidak.
Li Dong menolak tanpa ragu-ragu, kamu tidak boleh pergi. Apa lelucon? Ada penyakit menular di sana. Saya belum menemukan situasinya, bagaimana saya bisa membiarkan wanita tercinta saya membawanya ke sana? Terlebih lagi, Lin Yurou masih hamil, dan semakin mustahil baginya untuk pergi. Ini bukan perjalanan liburan. Jika sesuatu terjadi, Li Dong akan menyesalinya seumur hidupnya. Karakter Lin Yurou sangat keras, tetapi yang dia tunjukkan adalah kelembutan dan kepatuhan. Li Dong tidak membiarkannya pergi, jadi dia berhenti berdebat dan bertanya, kapan kamu akan pergi? Penerbangan pukul 1 besok sore sangat mendesak, kata Li Dong. Kalau begitu aku akan mengemasi tasmu untukmu. Lin Yurou berkata dengan suara rendah. Setelah berbicara, dia berbalik dan naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, Liu Jing memandang Li Dong dan berkata tanpa daya, aku sangat mengkhawatirkanmu, tidak bisakah kamu tidak pergi? Tidak bisa membiarkan orang lain pergi. Aku tahu, tapi aku punya alasan untuk pergi. Li Dong mengangguk. Dia tidak ingin pergi jika dia bisa. Dia baru saja mengadakan pernikahan dengan Lin Yurou hari ini, dan baru keesokan harinya dia akan meninggalkan sisi istri barunya, tidak ada pria normal yang mau melakukannya. Namun, Li Dong harus pergi. Karena pengobatan Tiongkok saat ini, dia adalah satu-satunya yang dapat memimpin tim medis dan memiliki kekuatan sendiri yang kuat. Jika dia tidak pergi, siapa lagi yang bisa memimpin industri pengobatan Tiongkok? Lin Guodong mengerutkan kening dan bertanya, Xiao Dong, apakah penyakit baru benar-benar muncul setelah gempa bumi di negara pulau? Ya, Li Dong mengangguk. Hal ini telah dilaporkan dalam berita, tetapi media hanya menebak-nebak. Belum ada karakterisasi resmi. Tapi masalah ini benar, dan Li Dong tidak ingin menyembunyikannya. Apa yang terjadi di sini? Penyakit apa? Apa kamu harus memimpin tim secara langsung? Li Hongtu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Liu Jing dan yang lainnya juga mengkhawatirkan Li Dong dan Li Hongtu. Anda tahu, sekarang dia hanya memiliki satu putra, Li Dong. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sekarang memiliki kerabat tulang dan darah Li Dong. Jika sesuatu terjadi pada Li Dong, Li Hongtu tidak tahu harus berbuat apa. Perhatiannya terhadap Li Dong jelas melebihi perhatian lebih banyak orang. Masalah ini masih rahasia, dan yang saya tahu sangat terbatas. Li Dong menjelaskan, saya hanya tahu bahwa itu adalah virus bakteri yang sangat kuat, dan keadaan orang yang terinfeksi pada tahap awal lemah. Pada tahap selanjutnya, seluruh tubuh akan membusuk, dan organ-organ akan gagal dan mati. Pemerintah negara kepulauan telah mengundang para ahli dari berbagai negara untuk datang dan menemukan bahwa semua antibiotik di dunia tidak memiliki cara untuk mengatasi bakteri ini. Sekarang negara pulau tidak punya pilihan, itu telah mengirim undangan ke negara-negara Asia untuk menggunakan kekuatan obat tradisional. Jadi, dalam semangat kemanusiaan, saya dikirim ke sana. Demi menghidupkan suasana, kalimat terakhirnya malah dijadikan lelucon. Bakteri tidak dikenal. Li Hongtu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, dan berkata, jadi tidak diketahui dari saluran mana bakteri itu menyebar. Saya sudah membaca beritanya. Sebelum gempa di negara kepulauan itu, ada gempa besar. Gempa itu sangat serius, dan menyebabkan kebocoran nuklir di Kojima. Mungkinkah itu terkait dengan kebocoran nuklir itu? Mungkin. Li Dong mengangguk. Tapi saya belum melihat kasus yang sebenarnya. Mungkin lembaga penelitian itu punya informasi lebih banyak. Jika itu adalah virus yang bermutasi, itu akan sangat merepotkan. Mendengar percakapan antara ayah dan anak itu, Lin Guodong menyela dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Xiao Dong, sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke Qingdao kali ini. Jangan bicara tentang virus dan bakteri yang mengerikan itu, saya khawatir tim medis dari negara lain tidak akan bekerja sama dengan Anda. Saya telah membaca beberapa berita tentang pengobatan Tiongkok. Setiap kali ada penyelamatan internasional, pengobatan Tiongkok hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Para protagonis akan selalu menjadi tim medis dari negara-negara barat itu. Di masa lalu, pengobatan Tiongkok hanyalah sebuah foil. Aku khawatir kamu harus bertarung sendirian kali ini. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Li Dong menggelengkan kepalanya. Bagus kalau kamu siap secara mental untuk ini. Lin Guodong mengangguk, ayo, seorang pria harus membangun karir, dan dia akan menunjukkan keberaniannya di masa-masa sulit. Saya khawatir, ini juga merupakan kesempatan besar bagi Anda untuk kembali dan mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, Liu Jing menghela nafas, aku mengerti semua alasan ini, tapi Yurou pasti sangat tidak nyaman. Xiao Dong, kamu harus mencerahkannya. Yah, begitu, Li Dong mengangguk.
Ketika Li Dong datang ke kamar tidur di lantai atas, Lin Yurou sedang sibuk di depan lemari, mengemasi pakaiannya untuknya. Aku memeriksa, cuaca di Qingdao dingin dan lembab, dan angin laut kencang. Lin Yurou berkata, kamu harus membawa beberapa pakaian yang lebih tebal ke sana, jadi kamu tidak perlu membelinya lagi ketika kamu pergi ke sana. Ada juga sepatu, dan 2 pasang harus disiapkan. Tadi ada gempa, dan jalannya tidak mudah untuk dilalui. Kamu harus memakai sepatu yang lebih tebal. Kalau tidak, jika sepatu basah, mudah terkena segala jenis bakteri. Aku memberimu 2 lusin celana dalam sekali pakai, masing-masing hanya dipakai sekali, tidak perlu dicuci, cangkir, sikat gigi, dan handuk, bawa sendiri, cobalah untuk tidak menggunakan apa yang mereka sediakan. Aku mengoleskan krim pelembab di lapisan luar kotak. Di sana berangin. Kamu harus sering-sering mengelapnya untuk mencegah kulit pecah-pecah. Kamu seorang dokter, kamu harus tahu lebih baik dariku, jika kulitnya rusak, mudah menyebabkan invasi bakteri. Lin Yurou tidak pernah begitu mengomel, bahkan ketika Li Dong pergi ke Korea Selatan sebelumnya, dia tidak terlalu mengomel. Tapi kali ini, dia mengoceh seperti seorang ibu tua. Dari sini juga terlihat bahwa Lin Yurou khawatir dengan perjalanan Li Dong ke negara pulau kali ini. Li Dong berjalan mendekat dan memeluk tubuh Lin Yurou dari belakang. Lin Yurou terdiam. Dia berhenti bergerak. Li Dong memeluk tubuh gemuk dan bergerak Lin Yurou, mengendus aroma dari rambutnya, dan berkata dengan lembut, istri, maafkan aku. Waktu yang aku habiskan di sisimu benar-benar terlalu sedikit. Aku baru saja menikah denganmu kali ini, tapi aku meninggalkanmu di hari kedua hari pernikahan. Tapi ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Kamu harus tahu bahwa sebagai Dewa Perang Timur, tugas pertamaku adalah melindungi keluarga dan negara. Yah, aku mengerti. Kamu harus pergi, aku akan mendukungmu, dan aku akan menunggumu kembali ke rumah, Lin Yurou mengangguk. Tapi ada air mata di matanya. Dia mengerti semua hal ini. Namun, di dalam hatinya, Li Dong adalah suaminya yang pertama. Dia hanya seorang wanita kecil biasa. Keesokan harinya, Li Dong pergi. Pada hari kedua pernikahannya dengan Lin Yurou, dia dengan tegas memulai perjalanan ke negara lain. Perjalanan ke negara pulau ini sangat penting. Karena itu, Kementerian Kesehatan memiliki urusan khusus. Khususnya, dengan dukungan Liang Chan, sangat nyaman dan cepat bagi Li Dong untuk melakukan sesuatu. Dia mengatakan kepada Liang Chan tadi malam bahwa staf delegasi hampir sama dengan staf Korea Selatan terakhir kali. Setelah malam persiapan, para anggota delegasi sudah terbang dari Kyoto dan berkumpul di Bandara Internasional Tianjin. Kali ini, delegasi yang dipimpin oleh Li Dong masih semuanya praktisi pengobatan Tiongkok. Selain itu, kebanyakan dari mereka berasal dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, serta Zhou Lin dari Sekte Dokter Hantu. Li Dong tidak berencana membawa obat-obatan barat ke sana. Jika ada kekurangan obat-obatan barat, pemerintah negara pulau tidak akan meminta bantuan Huaxia. Tidak ada wakil kepala delegasi, seperti terakhir kali, semua orang harus mematuhi perintah Li Dong. Zhou Xing dan Tang Yu secara alami mengikuti. Keduanya sekarang setara dengan sekretaris dan asisten Li Dong. Beberapa hal yang tidak perlu ditangani Li Dong, biarkan mereka yang menanganinya, dan kemampuan kerjanya sangat kuat. Adapun generasi yang lebih tua seperti Tang Liren dan Presiden Ma, Li Dong tidak mengajak mereka pergi. Karena mereka lebih tua, kebugaran fisik mereka tidak sebanding dengan orang muda, dan daya tahan mereka tidak sebanding dengan orang muda. Ada virus bakteri yang begitu serius di negara pulau sekarang, jika mereka pergi dan terinfeksi, itu akan sangat merepotkan. Dan ada gempa bumi di sana, dan sekarang ada gempa susulan, dan Li Dong tidak tahan membiarkan mereka pergi bekerja. Kementerian Kesehatan mengirim 2 penerjemah. Li Dong sangat akrab dengan mereka berdua. Tentu saja, mereka adalah penerjemah Xiao Liu dan Su Xiaoming. Terakhir kali saya pergi ke Korea, Su Xiaoming kepalanya patah. Selain itu, Li Dong juga membawa beberapa orang di sekitarnya. Di antara mereka, Datu itu pergi bersamanya, selain dia, ada satu lagi, pelatih hewan. Sekarang Chen Xiaodao telah tinggal di sisi Laut Cina Timur, bersamanya, keselamatan Lin Yurou tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Li Dong mengalahkan Raja Skynet. Tanpa ancaman Skynet, Donghai mungkin akan menjadi kota teraman di negara ini. Menurut rencana perjalanan yang dinegosiasikan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah negara pulau, Li Dong dan yang lainnya perlu naik pesawat ke Bandara Tokyo di negara pulau. Kemudian, transfer ke mobil dari sana ke Kojima. Untungnya,
Setelah gempa berkekuatan 9 di pulau itu, bandara telah lama lumpuh. Sekarang gempa ini datang lagi, apalagi bandara tidak bisa digunakan. Kalaupun bisa digunakan, saya tidak berani mendarat di sana. Setelah Li Dong berangkat, dia langsung pergi ke Bandara Internasional Tianxing dan bergabung dengan anggota delegasi. Kemudian, ketika kelompok itu berada di ruang tunggu, ponsel Li Dong berdering. Mengambilnya dan melihat ide penelepon, Li Dong sedikit mengernyit. Karena, penelepon itu sebenarnya Sangguan Waner. Setelah dia menghadiri pernikahan Li Dong dan Lin Yurou, dia langsung terbang kembali ke Kyoto. Grup Sangguan masih memiliki banyak hal untuk ditangani sekarang, dan Sangguan Waner sangat sibuk. Jelas, dia sekarang juga menerima kabar bahwa Li Dong akan pergi ke negara pulau. Li Dong datang ke pintu ruang tunggu dengan ponselnya dan menjawab panggilan, "Hei, Waner, mengapa kamu meneleponku saat ini? Apakah kamu tidak sibuk? Kenapa aku tidak bisa meneleponmu saat ini? Kamu tidak menentukan kapan aku bisa meneleponmu." Nada suara Sangguan Waner terdengar tidak ramah, penuh dengan bubuk mesiu. Jelas, dia sedikit marah. "Saudara Xiaodong, apakah Anda terlalu menganggap saya sebagai orang luar? Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu pergi ke negara pulau? Jika saudari Yurou tidak memberitahuku, tidakkah kamu harus memberitahuku juga? Juga, mengapa kamu setuju untuk pergi ke negara pulau? Mengapa kamu setuju untuk pergi ke Qingdao? Siapa yang mengirimmu ke sana? Apakah orang ini terlalu gelisah dan baik hati? Katakan padaku, aku akan menemuinya untuk meminta teori." Mendengar ini, Li Dong tertawa, "Saya dikirim oleh Menteri Liang Jian dari Kementerian Kesehatan." Mendengar jawaban Li Dong, Sangguan Waner menjadi semakin marah. Lelaki tua itu bukan orang baik, kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar untuk negara. Kemarin, kamu dan adik Yurou baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Baru keesokan harinya, dan aku mengirimmu keluar. Apakah masih ada umat manusia? Dan sangat membenci mengirimmu ke tempat berbahaya seperti itu. Oke, Anda tidak bisa menyalahkan Menteri Liang untuk ini. Li Dong berkata dengan suara serius. Dia tahu bahwa Sangguan Waner peduli padanya. Bahkan jika dia menikahi Lin Yurou dan mengadakan pernikahan, Sangguan Waner masih sangat mencintainya dan peduli padanya. Dari sudut pandang Sangguan Waner, dia bisa merasakan kasih sayang yang mendalam dari Sangguan Waner untuknya. Tapi dia tidak ingin Sangguan Waner salah paham dengan Menteri Liang Jian. Pada tahap ini, yang paling kurang di China adalah pemimpin seperti Liang Jian. Sepenuh hati untuk masyarakat, menghadapi kesulitan secara langsung, tidak pernah lepas dari kesalahan. Duduk di posisinya, itulah jenis pilihan yang harus dibuat. Li Dong berkata dengan serius, dia mempercayaiku, itu sebabnya dia mengirimku ke sana, dan inilah yang ingin aku lakukan. Kenapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu tidak tahu situasi di sana? Suara Sangguan Waner menjadi lebih lemah. Lengket, kedengarannya seperti genit di antara sepasang kekasih. Jelas, dia juga menyadari bahwa apa yang dia katakan tadi sedikit menyakitkan. Tentu saja saya tahu. Li Dong berkata, karena aku tahu situasi di sana, aku ingin pergi ke sana. Bahkan jika itu bukan untuk diriku sendiri, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Saya tidak ingin rekan senegara kita terinfeksi virus menular semacam itu di masa depan. Mendengar ini, Sangguan Waner terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, "Oke, saya menerima alasan Anda, tetapi saya akan pergi dengan Anda juga." "Tidak," Li Dong menolak tanpa ragu-ragu, "terlalu berbahaya di sana, kamu tidak boleh pergi." Lin Yurou juga ingin pergi bersamanya tadi malam, tapi Li Dong juga menolak. Benar-benar berbahaya di sana sekarang. Li Dong tidak ingin mereka pergi ke sana dan sesuatu terjadi. Meskipun dia tidak bisa bersama Sangguan Waner, di dalam hatinya, dia menganggap Sangguan Waner sebagai saudara perempuannya sendiri. Dia secara alami tidak ingin Sangguan Waner mengalami kecelakaan. "Tapi aku ingin pergi," kata Sangguan Waner. "Jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa pergi. Kamu harus tetap menangani pekerjaan grup Sangguan di Kyoto." Li Dong berkata sambil tersenyum, "Selain itu, dengan kemampuanku, tidakkah kamu percaya aku bisa mengatasinya dengan mudah? Baru beberapa hari bagi saya, dan saya akan dapat menyelesaikan masalah ini di sana segera, dan kemudian kembali. Aku tahu kau mengkhawatirkanku, tapi hal semacam ini tidak bisa ditawar, kau tahu." "Baiklah." Sangguan Waner setuju, "tapi kamu harus memperhatikan keselamatan. Jika sesuatu terjadi padamu, bla bla bla, aku seperti mulut gagak, aku tidak peduli, kamu harus kembali dengan selamat."
Jika itu hanya insiden medis biasa, Sangguan Waner tidak akan begitu khawatir sama sekali. Bahkan jika Li Dong pergi ke medan perang, dia tidak akan begitu khawatir. Lagi pula, dengan kekuatan Li Dong sebagai Dewa Perang Timur, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang menjadi lawannya. Namun di negara kepulauan, yang populer sekarang adalah virus menular yang sangat mengerikan. Semua antibiotik di dunia tidak bekerja. Hal semacam itu, tidak peduli apakah nilai kekuatan Anda kuat atau tidak, selama Anda terinfeksi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan pribadi Anda, tidak ada solusi. Jangan khawatir, aku akan kembali dengan selamat. Li Dong setuju. Menutup telepon, mata Li Dong penuh dengan tekad. Untukmu dan rekan senegaraku, aku pasti akan bekerja keras untuk memenangkan pertempuran ini dan kembali dengan selamat. 7 atau 8 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Tokyo. Li Dong melihat cuaca di luar, langit kelabu, dan awan sangat rendah. Ada lampu di dekatnya, dan manusia berlarian di sekitar bandara seperti semut tiba. Li Dong berkata kepada Tang Yu yang duduk di sebelahnya, kamu bangunkan semua orang dan turun dari pesawat. Oke, Tang Yu setuju dan pergi untuk membangunkan delegasi. Tepat ketika kelompok itu berjalan keluar dari gerbang bandara, mereka melihat seorang wanita berjas hitam memegang tanda besar di tangannya. Itu ditulis dalam bahasa Mandarin, delegasi pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Sebagai penerjemah, Xiao Liu dengan cepat berjalan untuk berkomunikasi dengannya. Segera, mereka berjalan menuju Li Dong bersama-sama. Kapten, ini Nona Sakurai Li, petugas urusan pemerintah negara pulau, dia bertanggung jawab untuk menjemput kita. Xiao Liu memperkenalkan. Sakurai Li adalah seorang wanita berkacamata dan terlihat sangat kuno. Tapi ketika dia tertawa, akan ada lesung pipit yang dalam di pipi kanannya. Itu terlihat sangat menawan. Dia berinisiatif untuk menghubungi Li Dong dan berkata dalam bahasa Mandarin, Dokter Li, halo, saya Sakurai Li, tolong jaga saya. Saat dia berbicara, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Terima kasih Nona Sakurai Li telah datang untuk menyambut kami. Li Dong berkata sambil tersenyum. Dia tidak marah karena pemerintah pulau tidak mengirimkan pejabat setingkat untuk menyambutnya. Sebaliknya, Li Dong sangat menghargai gaya seperti itu. Sebab, menurutnya, kekuatan suatu negara tidak perlu disebutkan dalam aspek tersebut. Pegawai negeri sipil suatu negara tidak hanya digunakan untuk menyambut dan mengirim. Dokter Li, kamu terlalu baik, ini yang harus kita lakukan. Sakurai Li tersenyum dan berkata, Anda dapat memimpin delegasi di sini, yang merupakan dukungan terbesar bagi kami. Mobilnya sudah menunggu di luar, silahkan masuk ke mobil dan istirahat dulu. Oke, Li Dong mengangguk. Di luar bandara, sebuah mobil van Toyota sudah menunggu. Lebih dari selusin Li Dong dan yang lainnya duduk, dan lebih dari setengah kursi kosong. Namun, mobil itu tidak langsung pergi, tetapi menunggu di tempat. Apakah ada orang lain? Li Dong bertanya. Ya. Nona Sakurai Li tersenyum dan menjawab, pesawat yang dibawa oleh delegasi Korea akan mendarat sangat dekat dengan milikmu, jadi mereka perlu membawa mobil ini bersama kami kembali ke kota, tolong tunggu sebentar. Tidak apa-apa, Li Dong berkata sambil tersenyum. Bisakah dia mengatakan bahwa penduduk pulau terlalu pelit saat ini? Delegasi Korea, sangat menarik. Saya tidak tahu apakah pria itu Han Zailin membawa orang ke sini. Li Dong berpikir dalam hati, pria itu pergi dengan tergesa-gesa setelah pernikahanku. Dia ingin datang, dan dia pergi dengan tergesa-gesa karena ini. Jika tidak ada yang lain, dia harus memimpin tim. Alasan mengapa Li Dong berpikir demikian adalah karena di antara pengobatan Korea saat ini, generasi muda yang paling menonjol adalah Han Jae-lin. Jika dia adalah Han Yin, dia pasti akan membiarkan Han Jae-rin memimpin tim. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berseragam hitam datang dengan sekelompok orang Korea membawa paket dan koper. Jelas, ini adalah anggota delegasi medis Korea yang mereka sambut kembali. Sakurai Li menyapa mereka sebentar, lalu mempersilakan mereka masuk ke dalam mobil. Orang Korea pertama yang masuk ke mobil, dia melihat anggota delegasi Huaxia duduk di dalam mobil, dan langkah kakinya membeku di sana. Orang Korea yang mengikuti di belakang melihat Li Dong dan yang lainnya yang tersenyum pada mereka, dan ekspresi mereka tiba-tiba turun. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mereka cemburu. Terlebih lagi, untuk bersama musuh di mobil kecil ini. Melihat anggota delegasi Korea, Li Dong menatap wajahnya, dan tersenyum dan menyapa. Semuanya, lama tidak bertemu. Lawan yang harus kita hormati harus mengatakan satu hal, dan Li Dong berinisiatif untuk menyapa, dengan sikap ramah.
Namun, setelah sapaannya diterjemahkan dan tersampaikan, dia tidak menyangka delegasi Korea akan menggoreng panci. Terakhir kali Lee Dong berada di Korea Selatan, dia seorang diri mengalahkan dokter Korea dan menginjak-injak mereka sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Bahkan Han Yin, dokter jenius di benak orang Korea, dikalahkan olehnya. Dapat dikatakan bahwa terakhir kali Lee Dong memimpin tim medis, seluruh dokter Korea dipermalukan. Pada saat itu, kedua belah pihak benar-benar tidak senang. Kali ini, ketika dia bertemu, dia memberitahu orang-orang bahwa dia sudah lama tidak melihatnya, seolah-olah dia sengaja mengingatkan orang lain tentang pelajaran menyakitkan dari pertemuan terakhir. Dan subteksnya mengatakan, "Nak, saya hanya memperbaiki Anda sekali terakhir kali, dan sekarang saya mencari pelecehan lagi." Meskipun Lee Dong tidak memiliki ide seperti itu, di hati para dokter Korea ini, itulah yang dia pikirkan. Anak sombong, dia pikir dia siapa? Itu terlalu sombong, kita harus memberinya pelajaran. Ya, terakhir kali dia menghasilkan banyak uang di Korea Selatan kami, itu karena kami tidak ada di sana, jika tidak, apakah dia pikir dia bisa menang? Kami menolak naik mobil yang sama dengan orang Cina, ini penghinaan bagi kami. Dokter Korea ini berisik dan terlihat sangat galak. Namun, selain menerjemahkan Xiao Liu dan Su Xiaoming, Lee Dong dan yang lainnya tidak bisa mengerti bahasa Korea. Jadi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, semuanya diam. Pada saat ini, suara yang jelas muncul. Tampaknya pria yang berbicara tidak berpangkat rendah, begitu dia berbicara, para dokter Korea ini diam satu demi satu. Menyangkal fakta tidak berarti bahwa Anda kuat di hati Anda. Kerumunan berpisah menuju kedua sisi, dan kemudian, Han Zailin berjalan perlahan, Anda menyangkal fakta, yang hanya dapat membuktikan bahwa Anda bersalah. Anda berpikir bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Perilaku seperti ini tidak dapat diterima. Han Zailin berjalan di depan Lee Dong, matanya menyala, dan dia menatap Lee Dong dengan cerah. Tuan Lee, kita bertemu lagi. Faktanya, sejak dia kembali ke Korea setelah menghadiri pernikahan Lee Dong, dia diberi kepala delegasi pengobatan Korea oleh Han Yin. Dia tahu bahwa dia dan Lee Dong akan segera bertemu. Benar saja, seperti yang dia duga, China mengirim Lee Dong sebagai kepala resimen. Awalnya, setelah dia mengetahui identitas Lee Dong sebagai dewa perang, dia hampir kehilangan semangat juangnya. Tetapi setelah kembali ke Tiongkok, dia diberi pelajaran oleh Han Yin, dan dia mengobarkan kembali semangat juangnya. Bagaimana dengan Dewa Perang? Keterampilan medis Dewa Perang bukanlah nomor satu mutlak di dunia. Kakek benar, dia masih memiliki kesempatan untuk mengejar dan bahkan melampaui Lee Dong. Namun, dia masih memperlakukan Lee Dong dengan sedikit rasa hormat. Ini adalah penghormatan kepada Dewa Perang Timur. Karena Lee Dong telah menghancurkan organisasi teroris yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan juga melindungi Korea Selatan dengan menyamar. Seluruh Asia, dan bahkan orang-orang dari negara yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, telah dilindungi oleh Dewa Perang. Namun, di seluruh delegasi medis Korea, hanya Han Zailin yang tahu identitas asli Lee Dong, dan sisa delegasi yang dibawanya tidak tahu. Karena orang-orang di sana tidak terlalu memperhatikan berita China. Jadi saya tidak melihat berita bahwa Lee Dong adalah Dewa Perang Timur. Yah, kita bertemu lagi. Lee Dong berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan Tuan Lee. Han Zailin memandang anggota delegasi medis Korea dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda menyangkalnya, lalu apa komunitas medis Korea yang dikalahkan olehnya? Anda tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah lawan yang sangat tangguh dan lawan yang harus kita hormati. Kita masing-masing harus memahami dalam hati kita fakta bahwa dia pernah mengalahkan komunitas medis Korea kita sendirian. Namun, semuanya, kalah bukan berarti menjadi pecundang, kita semua harus bekerja keras, jadi kita masih punya kesempatan. Saya percaya bahwa suatu hari, kita akan mengalahkannya dengan cara yang bermartabat dan mengembalikan kegagalan dan rasa malu yang kita temui. Setelah berbicara, dia tertawa dan menatap Lee Dong. Tuan Lee, apakah menurut Anda saya benar? Kamu benar. Lee Dong mengangguk. Dia memandang Han Zailin dan tidak bisa tidak mengaguminya. Orang ini, tingkat pertumbuhannya benar-benar luar biasa. Nampaknya karena penampilannya, Korea Selatan juga gencar menggarap pemuda ini. Namun, kamu memang bukan lawanku. Akhirnya, Lee Dong mengatakan ini lagi. Bajingan, kamu gila, aku akan bertarung denganmu. Tidak ada alasan, kamu tidak menarikku, aku akan berduel dengannya. Tuan Donglin, ini orang barbar,
kita tidak bisa berdebat dengannya. Han Zailin tidak berdaya, jadi dia melambaikan tangannya untuk menenangkan semua orang. Itu sebelumnya. Han Zailin menatap Li Dong dan berkata dengan suara yang dalam. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Li Dong juga membuatnya sangat marah. Namun, dia masih mempertahankan sikap yang baik. Latihan terbaik dalam hidup adalah menemukan lawan yang kuat. Namun sayangnya, dia bertemu Li Dong. Tuan Li, kali ini, kami pasti akan mengalahkanmu, karena orang pertama yang menaklukkan virus api pasti adalah dokter Korea kami. Setelah Han Zailin selesai berbicara, dia berkata kepada para dokter Korea, "Oke, semuanya, silakan masuk dan duduk." Kemudian, dia mengangguk ke arah Li Dong, berjalan ke kompartemen belakang, menemukan kursi sudut dan duduk. Han Zailin adalah kepala delegasi Korea Selatan kali ini, semua orang melihatnya duduk, dan yang lain berhenti bermain-main. Jadi semua orang duduk dengan marah. Karena kontradiksi seperti itu, suasana di kereta tidak terlalu bagus. Semua orang tetap diam, dan selama mata para pemain di kedua sisi bertemu, percikan api yang tak terhitung jumlahnya akan bertabrakan. Nona Sakuraili melirik rekannya, lalu berjalan ke posisi depan dan membiarkan pengemudi memulai. Menurut penjelasan Sakuraili, akibat gempa, cuaca di Kojima akhir-akhir ini sangat buruk. Ada badai terus-menerus di sana, banyak jalan tersapu, dan tidak mungkin mengemudi di malam hari. Oleh karena itu, pemerintah negara pulau mengatur agar Li Dong dan yang lainnya tinggal sementara di sebuah hotel di Tokyo selama 1 malam. Di pagi hari berikutnya, biarkan angkatan bersenjata mengirim mobil untuk membawa mereka ke Qingdao. Alasan kenapa mobil polisi bersenjata itu diberangkatkan karena mobil biasa tidak bisa ke sana. Pada saat ini, Li Dong duduk diam di kursi, sedikit mengernyit. Dia sedang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Han Zailin. Virus api. Li Dong bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu nama virus bakteri itu? Mereka telah menentukan bahwa ini adalah jenis virus baru. Tampaknya delegasi medis Korea mengetahui lebih banyak informasi daripada yang mereka ketahui. Sekitar pukul 6 pagi, Bandara Tokyo. Sebuah jet pribadi mewah mendarat perlahan di landasan. Selain awak, tidak banyak orang lain di dalam pesawat. Selain beberapa pengawal berpakaian hitam, hanya ada 2 wanita. Kedua wanita itu berusia 20-an. Salah satunya, dengan santai mengenakan celana jeans biru langit dan kemeja katun kotak-kotak. Lepaskan sepatu kanvas putih, silangkan betis Anda, duduk di atas ranjang bayi yang nyaman yang dapat secara otomatis terlipat dan berkontraksi, ada Walkman putih di telinganya. Wanita ini sangat cantik, fitur wajahnya sangat halus, dan kulitnya halus dan mulus, tanpa cacat sedikit pun. Matanya sangat dingin, tetapi sangat indah sehingga sulit untuk bernapas. Rambut panjang tersebar di belakang bahu, dan ada kecantikan malas dan intelektual. Panel jendela kecil di sebelah jendela mesin terbuka, dan dia mendengarkan musik, menikmati pemandangan pagi Tokyo melalui jendela kecil. Wanita ini sebenarnya Sangguan Waner. Pada saat ini, dia naik jet pribadi dan datang ke Tokyo. Langit yang aku lihat, dia pernah melihatnya, kan? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat bahagia. Pada saat ini, asisten di sebelah Lin Yue membungkuk sedikit dan mengingatkan, "Nona, Tokyo ada di sini." "Yah, begitu." Sangguan Waner menjawab dengan lembut. "Nona, mengapa kita datang ke negara pulau saat ini?" Lin Yue bertanya dengan bingung, "Apakah Anda ingin memeriksa bisnis cabang kami?" Selain dominasinya di Asia Tenggara, Sangguan Group juga memiliki industri di sisi negara pulau. Tidak, mereka memiliki kuarter yang bagus, jangan menekan mereka di masa lalu. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya. "Lalu tamu seperti apa yang akan kita temui? Aku ingin seseorang menyiapkannya." Lin Yue bertanya lagi. "Tidak, aku tidak ingin melihat siapapun." "Lalu, Nona, kenapa kita datang ke negara pulau?" Lin Yue benar-benar tidak bisa memahami ini. Dia menerima perintah tiba-tiba, dan memimpin beberapa pengawal untuk menemani Sangguan Waner di sini. Perintah ini muncul secara tiba-tiba, tanpa tujuan, tanpa misi, dan tanpa jadwal. Ketika dia berada di pesawat, dia ingin menanyakan pertanyaan ini. Tapi melihat Sangguan Waner beristirahat dengan mata tertutup dengan headphone, dia tidak berani mengganggunya. Namun, sekarang setelah pesawat mendarat di Tokyo, jika dia tidak bertanya, maka asistennya tidak tahu harus berbuat apa. Jika tidak ada rencana perjalanan, bagaimana dia bisa mengaturnya? Sangguan Waner tidak berbicara. Dia mengerutkan bibirnya dengan erat, seolah-olah sedikit meremehkan untuk menjawab pertanyaan itu. Merindukan, Lin Yue mendesak lagi dan bertanya, "Apa tujuan kita datang ke sini?"
Perjalanan. Sangguan Waner berkata dengan ringan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lin Yue hampir jatuh ke tanah. Gempa berkekuatan 7 baru saja terjadi di sini. Apakah Anda mau bepergian saat ini? Apa kamu bercanda? Nona, masih ada gempa susulan di sini. Jika tidak ada yang penting, saya sarankan kembali. Lin Yue dengan cepat membujuk, jika kamu ingin bepergian, kamu bisa menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali. Sangguan Waner meliriknya, tidak berbicara, tetapi berdiri dan mulai turun dari pesawat. Melihat ini, Lin Yue tampak tak berdaya dan harus mengikutinya. Dia tahu betul bahwa sulit untuk membujuk wanita muda itu jika sudah memutuskan.